Pergerakan harga minyak memang sangat fluktuatif dan sulit diprediksi. Jadi ketika bulan Juni, Juli lalu harga minyak berkisar di level sekitar 70 dolar per barrel, saat ini kisarannya ada di level 90 per barrel. Jadi memang sangat fluktuatif. Saya kira sebagai negara dengan perekonomian terbuka, Indonesia punya potensi terkena dampak dari pergerakan harga minyak tersebut. Namun dampaknya juga bisa positif, bisa juga negatif. Jadi kalau kita lihat transmisinya, mungkin yang paling mudah adalah terhadap neraca perdagangan. Jadi neraca perdagangan kita, meskipun kita masih impor minyak ya, secara total neraca perdagangan kita masih mengalami surplus selama 40 bulan terakhir. Jadi total akumulatif surplusnya sampai dengan Agustus tahun ini masih ada di 24 miliar dolar. Ya. Potensi lainnya, ini kalau harga minyak tinggi ini juga menjadi semacam insentif bagi aktivitas pertambangan, khususnya untuk investasi di hulu migas. Jadi ini menjadi dorongan bagi sektor tambangan untuk melakukan investasi, sehingga diharapkan lifting migas ini akan dapat meningkat. Dan kalau kita lihat investasi untuk hulu migas tahun ini juga meningkat sangat pesat, sehingga kita harapkan akan mendorong lifting di tahun depan. Namun demikian, potensi dampak lainnya juga melalui transmisi harga ya, sebagaimana kita tahu kita masih impor BBM. Jadi Anda melihatnya ada dua sisi ya, ada manfaat dan juga ada dampak tersendiri yang juga patut diwaspadai. Tadi Anda bilang manfaat akan berpengaruh terhadap lifting migas dan juga beberapa indikator ekonomi lainnya. Namun di satu sisi dengan adanya impor minyak sendiri, kita ketahui ini akan tentunya berpengaruh terhadap harga dan kenaikan harga dan juga inflasi. Bagaimana Anda melihatnya? Kenaikan minyak yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir ini akan tertranslasi ke kenaikan level dari inflasi di Indonesia, Pak? Oke, jadi dampak terhadap inflasi kita harus lihat ya, harus mempertimbangkan besarnya transmisi harga minyak dunia ke harga-harga domestik. Yang kedua, juga perlu kita lihat besarnya kontribusi dari komoditas minyak ya dalam keranjang konsumsi basket dari masyarakat ini, yang mungkin nanti akan kita lihat besaran dampaknya ya. Dan kenaikan harga minyak mentah dunia ini potensinya memang akan mendorong harga BBM, terutama yang non-subsidi. Untuk yang BBM subsidi, ini sebagaimana sering disampaikan Bu Menteri ya, bahwa APBN itu perannya sangat vital sebagai shock absorber ya, melalui alokasi subsidi dan kompensasi. Ini berbeda dengan negara maju yang mekanisme subsidi mereka tidak punya ya. Tekanan inflasi lebih banyak diredam dengan pergerakan atau kebijakan suku bunga. Dan pemerintah ini akan terus terkait dengan komoditas lain ya. Pemerintah juga akan terus memantau pergerakannya dan menjamin terutama pangan ya, terutama ini kaitannya dengan El Nino. Pemerintah sudah jauh dari melakukan antisipasi. Adakah level-level ya? Silakan Pak. Ya, jadi terutama mengantisipasi ini pemerintah sudah jauh-jauh hari sejak awal tahun. Pemerintah berusaha meningkatkan cadangan beras pemerintah di Bulog ya. Saat ini levelnya di level yang cukup memadai, 1,6 juta ton, sehingga cukup siap untuk menghadapi gejala El Nino, dampak dari El Nino. Dan tentunya juga untuk menjaga nilai inflasi tetap berada pada rentang yang memang dituju ya Pak ya dalam hal ini. Pak, tapi adakah ada level-level tersendiri yang juga patut diwaspadai dalam peningkatan harga minyak global ini? Karena kita ketahui juga ada fenomena dari Saudi dan Rusia yang melakukan pengendalian supply dari minyak. Dan apakah juga Anda melihat ada potensi dari kenaikan harga minyak ini bisa akan menembus level 100 US dollar per barel lagi seperti di tahun 2022? Oke, jadi kalau kita lihat pergerakan harga minyak, ini memang saya sampaikan tadi sangat sulit diprediksi. Namun kalau kita lihat
faktor di belakang pergerakan harga minyak ini ada dua. Pertama dari sisi supply. Jadi saat ini memang Arab Saudi dan Rusia ini kan melakukan supply cut ya, sehingga harga minyak sekarang berkisar naik kembali ya, dari tadinya Juni-Juli sekitar 70, sekarang di atas 90 dolar per barrel. Jadi itu dari sisi supply-nya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi demand, kita melihat bahwa tahun 2023 ini menjadi tahun di mana ekonomi global itu melemah. Khususnya adalah Tiongkok yang mengalami pelambatan cukup signifikan terkait dengan persoalan ekonomi domestik mereka, consumption yang melemah, kemudian juga krisis di sektor properti, dan ini akan sulit. Sehingga ini dari sisi demand juga ada kemungkinan akan turun. Itu dari sisi demand. Di sisi supply lainnya, dengan tingginya harga, banyak negara non-OPEC juga akan melakukan peningkatan supply. Sehingga ini ada dua kekuatan yang saling berpengaruh ya, berlawanan arah. Sehingga kami melihat bahwa harga minyak dunia untuk di 2023 ini masih akan berkisar di bawah 100, dan ini saya kira inline dengan perkiraan dari banyak lembaga ya, seperti IEA ini per September mereka untuk 2023-nya hanya perkiraannya 84,5 dolar per barrel, kemudian 2024-nya hanya 88,2. Bloomberg juga demikian, di 2023 82,4 dolar per barrel, di 2024-nya hanya 86,6. Jadi kalau kita bandingkan dengan asumsi APBN-nya sih masih di bawah itu untuk 2023 ya. Ya, jadi masih di bawah asumsi APBN 2023. Namun jika memang akhirnya ada supply chain disruption dari OPEC dan beberapa negara pensuplai minyak lainnya di global, bagaimana kira-kira dari Indonesia akan mengantisipasinya dengan gambaran ruang fiskal pemerintah jika akhirnya memang ada kenaikan yang signifikan terus berlanjut, Pak? Adakah potensi juga untuk subsidi dan kompensasi BBM di tahun ini juga akan digerakkan lebih besar? Seperti apa? Oke, jadi kami di Kementerian Keuangan memang selalu memonitor berbagai asumsi, terutama asumsi yang nanti pengaruhnya ke APBN dalam hal ini adalah harga minyak. Jadi selama Januari Agustus rata-rata ini kita bicara harga ICP ya, kalau referensi dunia biasanya pakai Brent atau WTI ya, di mana biasanya gap-nya antara 2 sampai 4 dolar per barrel. Jadi Januari Agustus rata-rata ICP itu baru 75 dolar per barrel. Kalau misalkan kita asumsikan harga minyak atau ICP ya berkisar di angka sekitar 94, katakan berarti Brent-nya sekitar 96 ya, kalau kita ada lihat gap-nya tadi 2 sampai 4. Jadi dengan 3 bulan terakhir atau 4 bulan terakhir harga minyak berada di level 94, itu artinya secara rata-rata harga ICP selama 2023 ini menjadi sekitar 80-85 dolar per barrel. Artinya itu masih jauh lebih rendah dibandingkan asumsi yang kita asumsikan di APBN 2023, yaitu 90 dolar per barrel. Jadi ini menggambarkan bahwa desain APBN yang dilakukan oleh pemerintah 2023 ini sangat-sangat konservatif. Jadi sudah mempertimbangkan berbagai shock yang mungkin terjadi. Jadi kalau kita lihat dari sisi subsidi dan kompensasi BBM ini, kalau tadi asumsi harga minyaknya dengan perkembangan sekarang itu masih di bawah asumsi harga minyak. Dan kalau kita lihat faktor lainnya adalah mungkin depresiasi yang rupiah ya, yang sekarang sedikit terdepresi. Di sisi lain juga volume. Jadi kalau kuota volume ini juga masih di bawah, perkiraannya masih di bawah asumsi. Jadi kalau kita lihat ini sih masih cukup aman. Dari sisi revenue saya kira kita 2023 juga mengasumsikan tadi mengalami kontraksi, namun sekarang sampai Agustus masih tumbuh positif, artinya masih cukup terjaga ruang fiskal.